Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Titin di sini sebagai litur kos. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk kita mulai ibadah. Sebelumnya kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh. Undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KMM 57, Inilah Hari. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan adik-adik di rumahnya masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Kiranya ya Tuhan Engkau menyertai, memberkati persekutuan ini, dan biarlah ya Tuhan yang firman yang akan kami dengar, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikian Mazmur pujian kita. Kita silakan duduk. Kita akan menaikkan satu pujian dari NKB 21, Ku Diberikan Hidup Baru. Shalom adik-adik. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Nah, di pertengahan ibadah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di surga, mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan ini di mana kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bantu kami Roh Kudus untuk kami memahami setiap ayat yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca secara bersama-sama, kita berdiri bersama. Di bawah perikop saksi-saksi iman. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah
telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Firman Tuhan hari ini berjudul Sola Fide, atau hanya karena iman. Kitab Ibrani ini tidak diketahui siapa penulisnya. Namun, kitab Ibrani ditujukan kepada orang Israel yang kemungkinan besar baru percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, surat ini ditulis untuk menguatkan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel saat itu. Di dalam Ibrani pasal yang 11, dan judul kita tadi hanya karena iman. LAI memberi judul saksi-saksi iman. Bicara tentang iman, iman tidak dapat digambarkan dengan tulisan, atau iman tidak dapat digambarkan dengan lukisan. Karena iman itu artinya percaya atau yakin kepada Tuhan Yesus. Beriman artinya mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bicara tentang aku beriman kepada Tuhan, imanku kepada Tuhan, berarti kita percaya bahwa Allah itu ada. Alina akan sampaikan satu ilustrasi. Ada seorang akrobat, dia mengadakan satu kegiatan, atau dia menyampaikan kepada orang banyak tentang atraksi yang dia punya. Nah, suatu saat dia memberikan pertunjukan akrobatnya di atas air terjun Niagara. Dia membentangkan tali dari ujung ke ujung. Lalu dia sampaikan kepada orang banyak. Siapakah yang percaya bahwa aku dapat berjalan dari ujung sini sampai ujung ke sana dengan melewati tali ini? Semakin banyak orang merasa bahwa orang ini bisa apa enggak ya? Aku mau tahu, aku mau lihat, bisa enggak ya? Nah, lalu orang ini pun mengadakan pertunjukannya. Dia mulai berjalan dari ujung sini, dan dia berjalan sampai ke tengah, dan dia lulus sampai ke ujung sana. Banyak orang bertepuk tangan, bahkan penonton semakin banyak memadati daerah itu. Lalu dia berkata, sekarang saya akan membawa gerobak untuk menuju ujung sini dan kembali ke ujung sana. Apakah saudara-saudara percaya? Karena para penonton sudah tahu bahwa yang pertama berhasil. Lalu dia sampaikan bahwa pasti ini berhasil karena yang pertama sudah berhasil. Maka penonton katakan bahwa aku percaya. Tetapi ketika akrobat ini berjalan, para penonton seakan-akan menahan nafasnya
Bisa enggak? Jatuh enggak? Seperti itu. Ternyata akrobat yang hebat ini, dia berhasil membawa gerobak dari ujung sini dan kembali ke ujung sana. Setelah itu, yang akrobat ini dia turun, dia sampaikan kepada orang-orang. Kalau tadi saya membawa gerobak ini dari ujung sana sampai ujung ini berhasil, sekarang saya akan memberi beban di atas gerobak ini. Siapa yang percaya aku mampu? Siapa yang percaya bahwa saya mampu membawa gerobak ini berisi beban dari ujung sini dan kembali ke ujung sana? Orang-orang berkata, aku percaya, aku percaya. Si akrobat ini pun dia semakin turun mendekati penonton. Dia katakan, siapa yang mau, siapa yang berani naik di atas gerobak ini dan saya akan bawa ke ujung sana. Orang-orang banyak berkata, oh jangan, saya punya penyakit jantung, nanti aku mati. Atau saya belum nikah. Banyak alasan yang disampaikan oleh orang-orang tadi. Padahal orang-orang berkata bahwa dia percaya bahwa akrobat ini mampu membawa gerobak yang diisi beban, yaitu orang, dari ujung sini menuju ke ujung sana. Tetapi tidak seorang pun yang mau menjadi atau sukarelawan untuk duduk di atas gerobak itu. Lalu datanglah seorang anak. Dia katakan, saya mampu, saya mau. Lalu si anak ini pun naik di atas gerobak itu. Lalu yang melakukan akrobat ini, dia berjalan. Dia mendorong gerobak ini menuju dari ujung sini menuju ke ujung sana. Ternyata berhasil. Ternyata berhasil dan semua bertepuk tangan, semua bersorak-sorai bagi akrobat dan si anak ini. Selidik punya selidik, ternyata si anak ini adalah anak kandung daripada si akrobat. Dia bertanya, Dek, kenapa kamu berani? Kenapa kamu mau menjadi sukarelawan untuk duduk di atas gerobak ini untuk didorong dari ujung sini sampai ujung sana? Si anak ini menjawab, karena dia adalah bapakku, karena dia adalah ayahku, maka aku percaya ayahku tidak akan mencelakakan aku. Nah, demikian dengan kita. Kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Bapa kita, kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan kita, maka kita tidak perlu takut. Iman tidak hanya sekedar pengakuan seperti penonton-penonton tadi. Para penonton katakan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tetapi ketika si akrobat meminta salah satu orang untuk duduk di atas gerobak ini, tidak seorang pun yang mau. Mereka takut, mereka khawatir, mereka ragu. Jadi iman tidak hanya dalam pengakuan aku percaya kepada Allah, tetapi iman harus disertai dengan perbuatan. Di dalam Yakobus kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Kalian akan bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tidak hanya sekedar pengakuan aku percaya kepada Allah, tetapi iman harus disertai dengan perbuatan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dasar, pondasi. Seperti bangunan, sebelum dia membangun, dia harus membuat pondasi, harus membuat dasar. Pondasinya harus kuat. Kalau pondasi tidak kuat, maka rumah itu akan roboh ketika ada banjir, ketika ada angin. Jadi iman adalah dasar atau pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini mengatakan bahwa kita tidak melihat ketika Allah menciptakan, ketika Allah berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah benda-benda penerang di langit. Kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa Allah yang menjadikan. Berarti kita tahu bahwa Allah itu ada. Kita belajar dari saksi-saksi iman di dalam Ibrani 11 yang kita baca tadi. Ayat yang ketujuh dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalian percaya bahwa adik-adik pernah dan sering mendengar tentang cerita Nuh? Bagaimana Nuh disuruh Allah untuk membuat bahtera yang besar di atas gunung dari kayu gofir dengan petak-petak yang Allah sudah tentukan. Orang berkata bahwa Nuh gila, Nuh stres, Nuh ini tidak waras membangun bahtera di atas gunung. Tetapi Nuh tidak menghiraukan itu, karena Nuh percaya bahwa Allah yang berkata kepada dia adalah Allah yang benar-benar nyata, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Makanya ketika Allah menyuruh Nuh membuat bahtera, Nuh tidak banyak bicara. Nuh langsung lakukan itu bersama dengan anak, istri, dan menantunya. Singkat cerita di situ dikatakan bahwa di dalam Kejadian 6-11 Allah mendatangkan air bah. Meskipun hanya 8 orang yang selamat beserta dengan sepasang binatang-binatang yang Allah ciptakan. Tetapi yang jelas di situ bahwa Nuh mempunyai iman bahwa Allah menyelamatkan keluarganya. Nuh belum melihat hukuman yang Allah akan jatuhkan, tetapi Nuh percaya, Nuh beriman dengan apa yang Allah katakan. Kalian akan tambahkan satu ayat di ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di dalam Kejadian 12 dikatakan bahwa Abram disuruh Allah meninggalkan orang tuanya, rumah bapaknya dan sanak saudaranya untuk pergi ke negeri yang ia akan tunjukkan. Bukan sudah ditujukan sama Allah, bukan, yang akan Allah tunjukkan. Jadi belum Abraham ketahui di mana dia harus pergi dan bagaimana hidupnya nanti, apa yang akan terjadi dengan dirinya. Tetapi di situ dikatakan di akhir cerita daripada kisah Abraham, bagaimana Abraham mendapatkan berkat. Abraham tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Bagaimana Abraham dan Sarah bergumul untuk memiliki seorang anak laki-laki di masa tuanya. Iman yang dimiliki oleh Abraham, dia tahu kepada siapa dia percaya, kepada siapa dia boleh mempercayakan dirinya, yaitu kepada Allah yang hidup.
Allah yang benar-benar ada. Jadi kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah, padahal di saat ada masalah kita tidak datang kepada Allah, kita pergi kepada orang-orang yang kita anggap pintar, berarti iman kita nol, iman kita bohong. Kalau kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus, berarti ketika ada masalah yang kita hadapi, ketika ada kesulitan yang kita hadapi, kita tidak datang lagi kepada orang-orang yang kita anggap pintar atau istilahnya dukun, tetapi kita pergi kepada Allah yang kita percaya, yang sudah menciptakan langit dan bumi, bahkan membuat kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Di saat ulangan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, berikan aku hikmat, berikan aku kepintaran, supaya aku dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Tetapi kita tidak belajar, kita hanya mengandalkan Tuhan berkarya, tidak bisa. Tetap kita juga harus melakukan sebagai tugas kita, yaitu belajar. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi iman bukan hanya sekedar pengakuan atau ucapan di bibir, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Kita percaya kepada Allah, berarti kita pergi ke gereja. Kita pergi ke gereja sebagai ucapan syukur kita kepada Dia, bahwa Dia ada bersama dengan kita. Penulis Ibrani mau jelaskan bahwa beriman kepada Tuhan Yesus membutuhkan tindakan, yaitu mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, sekalipun tidak melihat, dan bertindak dalam ketaatan sekalipun tidak ada jaminan. Tadi ketika Abraham disuruh Allah meninggalkan rumah bapaknya, sanak saudaranya untuk pergi ke tempat, ke negeri yang Allah akan tunjukkan. Allah tidak berjanji, aku akan jamin kamu di sana tuh tenang, kamu akan hidup enak. Allah belum berjanji. Tetapi dikatakan bahwa Abraham bertindak dalam ketaatan sekalipun tidak ada jaminan. Dan dia mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekalipun tidak melihat. Ayat yang terakhir, kalian akan tutup dengan satu ayat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita tidak perlu melihat dulu. Aku melihat baru aku percaya. Bukan. Kita percaya kepada Allah, maka kita akan melihat apa yang Allah akan nyatakan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah akan memberkati kita, akan membuat kita sukses ke depan. Kita belum melihat hal itu, tapi kita percaya itu akan terjadi. Maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh membangunkan iman kami. Ampuni kami atas keraguan-keraguan kami, bahkan ketidakpercayaan kami. Meskipun di dalam mulut kami mengaku bahwa Engkau lah Allah kami. Namun dalam kenyataannya seringkali kami ragu, kami takut, kami khawatir, bahkan kami bimbang bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Itu sebabnya biarlah lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan kembali. Engkau memberkati setiap kakak-kakak layan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Biarlah mereka boleh mempertaruhkan dan mempercayakan hidup mereka kepada Engkau. Berkati juga seluruh keberadaan adik-adik layan kami, meskipun kami dalam ibadah masih melalui online Tuhan, masih melalui daring. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami semangat untuk kami tetap mengikuti ibadah PT sehingga berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami. Berkati para majelis, berkati Ibu Pendeta Nova, berkati Bapak Pendeta Victor. Biar Engkau pakai setiap kehidupan mereka di dalam pelayanan. Bahkan berkati bangsa dan negara kami, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang ada
mulai dari Bapak Presiden, bahkan setiap menteri yang ada untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan. Vaksin yang sedang dipesan dari luar negeri, Tuhan tolong supaya itu benar-benar berguna untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga pandemi ini benar-benar selesai dan kami kembali melakukan tugas pelayanan dan kewajiban kami, baik sebagai murid, baik sebagai orang tua yang harus bekerja memenuhi nafkah daripada anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua kami, apapun pekerjaan mereka, Tuhan pakai mereka lebih hari lebih heran. Dalam masa tua mereka, Tuhan juga memberikan kepada mereka panjang umur, kesehatan selalu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap doa kami kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang sejati, Allah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang besar kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita masuk dalam persembahan kita. Adik-adik tolong siapkan persembahannya. Nanti persembahan adik-adik diberikan kepada orang tua, dan orang tua akan memberikan kepada gereja. Kita angkat pujian dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita naikkan pujian dari KMM 131, Siap Langkah.
mengakhiri ibadah kita, persekutuan kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya persekutuan kami. Biarlah apa yang kami lakukan pagi ini boleh menambah iman kami, menumbuhkan iman kami semakin kuat di dalam Engkau, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap doa, bahkan persembahan, biarlah itu juga boleh berkenan di hadapan Engkau. Firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Engkau memberkati. Biarlah sampai malam nanti kami boleh merasakan bahwa ada Allah yang menyertai kami. Bahkan esok ketika kami kembali ke sekolah untuk melakukan kegiatan lewat daring Tuhan, Engkau memberkati. Supaya kami dimampukan untuk mengerti setiap pelajaran. Meskipun guru-guru kami sangat terbatas untuk memberikan penjelasan. Tetapi biarlah kami boleh melakukan itu semua. Karena Tuhan ada dan memampukan kami untuk belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari Minggu adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di Zoom jam 12 siang. Untuk lebih detailnya adik-adik bisa lihat di WhatsApp. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ketemu minggu depan.